Rieke Oneng, Sentil Bos PTPN soal banjir Jabar. Jangan hanya senyum temui korban. Manajemen komoditas perkebunan, kunci kemandirian. Dengan pasar 270 juta jiwa, ada peluang besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengelolaan komoditas seperti kopi, karet, dan teh harus diperkuat karena angka impornya masih tinggi. Misalnya, pada 2024, impor kopi diprediksi mencapai 67.650 ton, dengan pasokan utama berasal dari Brasil, Vietnam, dan Malaysia. Tingginya permintaan domestik menuntut strategi yang lebih baik dalam produksi, distribusi, dan pemasaran. Meskipun ada tantangan, peluang untuk meningkatkan produksi dalam negeri tetap terbuka lebar. DPR dorong tindakan cepat dalam penanggulangan bencana. Kami berharap PTPN dapat berkoordinasi dengan DPR agar bantuan tepat sasaran. Banjir yang melanda wilayah Jawa Barat memerlukan respon cepat dan koordinasi yang solid. Korban terdampak harus segera menerima bantuan dan sinergi antara PTPN serta DPR sangat diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Tantangan terbesar adalah menghindari birokrasi yang memperlambat respons. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak bencana bisa semakin parah bagi masyarakat. Desakan moratorium kerja. Sama PTPN kami meminta semua kerjasama yang tidak sesuai aturan untuk dihentikan. Ada kekhawatiran terhadap perjanjian kerja sama yang tidak memenuhi regulasi hukum. Karena itu, desakan muncul agar kerjasama yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan segera dievaluasi dan dihentikan. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan aset PTPN dikelola sesuai kebijakan yang berlaku. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas PTPN. Tidak hanya soal kerjasama, sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas PTPN juga semakin kuat. Publik meminta agar perusahaan ini lebih terbuka dalam pengelolaan aset dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan bisnis semata. Sebagai perusahaan yang berperan besar dalam sektor perkebunan, PTPN harus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan kesejahteraan petani lokal. Reformasi kebijakan untuk masa depan yang lebih baik. DPR juga menekankan perlunya reformasi kebijakan dalam pengelolaan perkebunan dan tata kelola bencana. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka masalah seperti banjir, alih fungsi lahan, hingga impor yang berlebihan akan terus menjadi momok bagi ekonomi dan lingkungan. Harapan masyarakat saat ini adalah kebijakan yang lebih tegas dan terarah. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, DPR, dan pihak terkait, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara mandiri dalam sektor perkebunan dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Masyarakat menuntut kejelasan dan tindakan nyata. Di tengah berbagai permasalahan yang mencuat, masyarakat semakin kritis terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah dan perusahaan negara seperti PTPN. Mereka menuntut kejelasan mengenai kebijakan yang diterapkan, terutama dalam pengelolaan lahan perkebunan yang sering dikaitkan dengan masalah lingkungan, termasuk banjir di Jawa Barat. Rieke Diah Pitaloka yang vokal dalam isu ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sementara kepada korban bencana. Ia menekankan pentingnya tindakan preventif, termasuk penataan kembali wilayah perkebunan agar tidak merugikan ekosistem dan masyarakat sekitar. Perubahan sistemik dalam manajemen perkebunan para legislator mendesak adanya perubahan sistemik dalam manajemen perkebunan nasional. Salah satu solusi yang diajukan adalah audit menyeluruh terhadap kerja sama antara PTPN dan pihak swasta. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan negara maupun rakyat. Selain itu, ada desakan agar PTPN lebih berfokus pada penguatan industri hilir. Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah bagi para petani dan pekerja di sektor perkebunan. Masa depan sektor perkebunan Indonesia, reformasi di sektor perkebunan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Jika dikelola dengan baik, industri ini bisa menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Apakah mereka akan berani mengambil langkah nyata atau kembali terjebak dalam pola lama? Jawabannya akan sangat menentukan masa depan sektor perkebunan Indonesia. Menanti keseriusan pemerintah dan PTPN publik,
kini menunggu apakah pemerintah dan PTPN benar-benar serius dalam menindaklanjuti berbagai kritik dan rekomendasi yang telah disampaikan. Sebab, tanpa tindakan nyata, persoalan seperti alih fungsi lahan, impor yang tinggi, serta dampak lingkungan yang merugikan akan terus berulang. Para aktivis lingkungan juga mengingatkan bahwa reformasi di sektor perkebunan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Jika tidak, ekspansi perkebunan yang tidak terkontrol justru akan memperburuk kondisi lingkungan, mempercepat deforestasi, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir serta longsor. Sinergi, semua pihak untuk perubahan nyata. Untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau komitmen satu pihak saja. Semua pemangku kepentingan, mulai dari DPR, kementerian terkait, PTPN, pelaku industri, hingga masyarakat, harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan. Di sisi lain, keterlibatan akademisi dan pakar ekonomi juga penting dalam menyusun strategi jangka panjang untuk pengelolaan sektor perkebunan yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Jika Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam industri perkebunan global, maka pendekatan bisnis yang modern dan berbasis riset harus lebih diutamakan dibanding praktik lama yang syarat dengan kepentingan politik dan oligarki. Menjadikan sektor perkebunan sebagai kekuatan ekonomi. Dengan manajemen yang lebih profesional, dukungan kebijakan yang berpihak pada petani, serta pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab, sektor perkebunan berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dalam perekonomian Indonesia. Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan semua rekomendasi dan kritik yang telah disampaikan tidak hanya menjadi sekadar wacana. Masyarakat, termasuk para petani dan pekerja di sektor ini, tentu berharap ada langkah konkret yang segera dilakukan demi masa depan perkebunan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak. Dari wacana ke aksi, mendesak perubahan nyata masyarakat tak lagi ingin mendengar janji atau retorika tanpa bukti. Saat ini yang dibutuhkan adalah aksi konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor perkebunan, mulai dari pengurangan impor, peningkatan produktivitas petani lokal, hingga kebijakan tata kelola lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. DPR sebagai representasi rakyat memiliki peran penting dalam memastikan adanya perbaikan nyata. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan PTPN, evaluasi kerjasama dengan pihak swasta, serta pembentukan regulasi yang lebih tegas menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani. Subsidi yang tepat sasaran, akses lebih luas terhadap teknologi pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas dalam membangun ketahanan sektor perkebunan. Transformasi sektor perkebunan menuju kemandirian. Jika reformasi sektor perkebunan berjalan dengan baik, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Hal ini tentu tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, keberhasilan transformasi ini bergantung pada keseriusan semua pihak dalam mewujudkan perubahan. Tanpa kesungguhan dalam menjalankan kebijakan dan mengawal implementasinya, sektor perkebunan Indonesia akan terus menghadapi tantangan yang sama dari tahun ke tahun. Menatap masa depan, harapan atau sekadar mimpi? Kini pertanyaannya adalah, apakah perubahan ini benar-benar bisa diwujudkan atau hanya akan menjadi wacana yang hilang begitu saja? Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan politis. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bukan hanya sektor perkebunan yang akan terpuruk, tetapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Saatnya semua pihak bergerak dan membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri. Saatnya bertindak, bukan sekadar berjanji Indonesia memiliki segala potensi untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai pilar ekonomi yang kuat. Namun, tanpa langkah nyata dan keberanian untuk melakukan perubahan, potensi tersebut hanya akan menjadi angan-angan. Keputusan ada di tangan para pemangku kebijakan. Apakah mereka berani mengambil tindakan tegas atau tetap bertahan dalam pola lama yang penuh ketidakjelasan? Publik sudah jenuh dengan janji-janji tanpa realisasi. Kini, yang dinantikan adalah implementasi kebijakan yang benar-benar membawa perubahan bagi petani, lingkungan, dan perekonomian nasional. Jika reformasi ini benar-benar dijalankan, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi impor, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global. Namun, jika semuanya hanya berakhir dalam pembahasan tanpa tindakan, maka sejarah akan kembali berulang. Petani tetap terpinggirkan,
lahan terus dieksploitasi, dan bencana akibat kelalaian tata kelola akan terus terjadi. Akhir sebuah permulaan narasi ini bukan sekadar akhir dari sebuah pembahasan, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju sektor perkebunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masa depan masih bisa diubah, tetapi hanya jika ada keberanian untuk bertindak. Apakah perubahan akan terjadi atau hanya menjadi sekadar mimpi yang terus diulang? Jawabannya akan ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil hari ini.